Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat semua, Nak? Alhamdulillah. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi keselamatan sehingga kita bisa belajar bersama di kampus Wiyata Karya ini. Baiklah anak-anak sekalian, perkenalkan nama Ibu Tugiani, alamatnya di Sarirejo. Karena kalian masih kelas 7, berarti Ibu ucapkan selamat datang di kampus Wiyata Karya. Semoga kalian betah dan tetap semangat untuk belajar meskipun secara online. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang iman kepada Allah. Rukun iman terbagi ke dalam 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab Allah. Keempat, beriman kepada Rasulullah. Kelima, beriman kepada hari akhir. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Iman kepada Allah menurut bahasa artinya percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut tauhid, iman berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan direalisasikan dalam perbuatan. Jadi bukan cuma ucapan, tetapi bisa kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Pembuktian eksistensi Allah. Eksistensi Allah itu dijelaskan dalam dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli suatu perbuatan atau suatu pembuktian oleh akal untuk mencapai sebuah pembenaran yang bersifat pasti akan eksistensi dan kekuasaan Allah. Contohnya keteraturan dalam semesta. Sedangkan dalil nakli suatu berita yang bersifat pasti yang memberitakan kepada kita tentang keimanan kepada Allah. Contohnya adalah ayat-ayat Al-Quran dalam surat 2 ayat 177 dan hadis tentang rukun iman. Masalah iman dikaitkan dengan Quran surat Al-Qasas ayat 30 yang berbunyi, Inni ana Allahu Rabbul Alamin, yang artinya, hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb bagi semesta alam. Masalah iman, karena kita iman kepada Allah, kita kaitkan kepada nama Allah yaitu Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Secara bahasa artinya nama-nama yang indah dan baik. Sedangkan menurut istilah, nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki Allah sebagai bukti keagungannya. Jadi nama-nama yang paling indah, yang paling bagus hanya nama Allah. Dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa menghafal, maka ia akan masuk surga.
Nah, baiklah, kita akan mulai dengan yang ke-99. Namun pada pertemuan ini kita akan ambil 4 nama Allah yang indah dan bagus. Yang pertama, Al-Alim, Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Jadi pengetahuan Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi apapun yang akan kita lakukan, Allah akan mengetahuinya. Meskipun itu yang gaib, yang tidak terlihat pun. Kita mau melakukan sesuatu, itu Allah pasti tahu. Kita mau sembunyi di kolong, mau di tempat yang sepi, Allah akan mengetahui apa yang kita lakukan. Yang kedua, Al-Khabir, Maha teliti. Allah Maha teliti terhadap semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berjuta-juta makhluk. Semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha teliti dalam menciptakan makhluknya. Dalam Al-Quran surat At-Taubah disebutkan, Wallahu khabirum bima ta'malun, yang artinya, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi sekecil apapun perbuatan kita yang kita lakukan, Allah akan melihat. Jadi hati-hati kalau kita akan melakukan sesuatu. Yang ketiga, Asyami, Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah, Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi hati-hati kalau kita berucap, kita berkata, perkataan kita mau jelek, mau bagus, semua didengar oleh Allah. Jadi meskipun kita berbicara dalam hati, Allah akan mendengar, melihat apa yang kita katakan. Yang keempat, Al-Bashir, Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Dalam surat Al-Hujurat ayat 19 yang artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi sekecil apapun perbuatan kita, itu Allah akan melihat. Jadi hati-hati kalau kita melakukan sesuatu, meskipun orang lain tidak lihat, kita sembunyi, tetap Allah akan melihat apa yang kita lakukan. Nah, dari keempat nama Allah yang indah dan bagus tadi, kalau kita bisa memahami apa dari keempat nama tadi, kita akan tahu fungsi iman kepada Allah. Apa itu fungsi iman kepada Allah? Yang pertama, dapat menyelamatkan seseorang
dari segala sesuatu yang menimpa dirinya. Karena orang yang beriman akan ditolong Allah. Jadi kita merasa tenang seandainya kita punya iman. Kenapa? Karena Allah akan menyelamatkan kita, Allah akan menolong kita seandainya kita punya iman. Yang kedua, hati menjadi tenang, tidak gelisah. Jadi dengan kita punya iman, maka hati kita tenang, tentram, tidak resah dan tidak gelisah. Selanjutnya, fungsi selanjutnya dapat mendatangkan keuntungan karena orang yang tidak beriman itu akan merugi. Jadi beruntung kita punya iman. Karena Allah sudah menjanjikan bahwa orang yang punya iman itu akan mendapatkan keuntungan. Dan orang-orang yang tidak beriman itu akan mendapatkan kerugian di dunia ini. Selanjutnya, fungsi iman sebagai pengendali perilaku yang dilarang Allah. Kita punya pengendali. Jadi, seandainya kita akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, bisa dikendalikan oleh iman kita. Oh iya, saya punya iman. Mau berbuat jahat, mau berbuat jelek, takut. Karena kita punya iman. Kemudian fungsi selanjutnya untuk mendorong seseorang dalam beribadah kepada Allah. Dengan kita punya iman, kita percaya kepada Allah, ibadah kita akan selalu dan terus bertambah. Yang tadinya hanya sholat 5 waktu, bisa kita tambah dengan sholat sunnah. Yang tadinya baca Quran hanya 1-2 kali, bisa dibaca setiap habis sholat. Tuh ya. Kemudian sebagai penyesuaian diri bahwa pada hakikatnya manusia adalah lemah dan tidak berkekuatan jika dibandingkan dengan Allah. Jadi kita sebagai manusia, meskipun kita kaya, kita pintar, kita hebat, kita kuat, tetap manusia itu lemah. Jadi tidak perlu kita sombong dan tidak perlu menyombongkan diri. Karena semua yang pintar, yang kuat, yang hebat itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dapat mempertebal keyakinan akan kekuasaan dan keesaan Allah. Ya, jadi kita selalu yakin dengan kita punya iman, keyakinan kita semakin kuat. Apapun yang akan kita lakukan, kita akan takut. Dengan kita punya iman, kita akan melakukan semua perbuatan yang baik, semua perintah yang dilakukan, semua perintah yang diberikan oleh Allah akan kita laksanakan, dan semua larangan-larangan Allah akan kita tinggalkan karena kita punya iman. Baiklah anak-anak ibu sekalian, untuk pertemuan kali ini mungkin hanya itu materi yang ibu sampaikan. Untuk tugas kalian silahkan dari 99 Asmaul Husna tadi kalian hafalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, silahkan kalian buat pertanyaan sekaligus jawaban dari materi yang sudah ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya. Sekian dan ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm. Hmm. Udah cepetan, ibunya masih ngerekam ini. Ini udah mau nanya Mas Ipan. Mas Bu. Kemana yang tadi ibu rekam ngambilnya? Aku nggak ada. Gimana gitu nyarinya? Salah. Di galeri bukan? Yang barusan tadi.